Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Kaisar Naga. Bab 4745-4747. Yah, jangan bicara tentang itu, cepat bersihkan mangsa ini, dan sebelum hari gelap, kamu harus pergi ke kota untuk menjual mangsanya. Di masa depan, semua orang tidak akan melakukan apa-apa. Jangan pergi ke kota, dan jangan tinggalkan desa Dasi dengan mudah. Orang-orang aliansi penyegelan iblis tidak peduli apakah orang miskin dan gila akhir-akhir ini, dan mereka merampok barang-barang di mana-mana. Kepala desa tua menyambut semua orang untuk berkemas, lalu menatap Zuzu dan bertanya, "Zuzu, bagaimana pemurnian pil Anda?" Kepala desa tua, "Aku terus berlatih. Tetap, belum berhasil. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Selama periode waktu ini, Zuzu telah menyempurnakan pemurnian obat. Tumbuhan yang dibutuhkan semuanya dipetik oleh kepala desa tua dengan membawa orang-orang ke pegunungan, dan dia tidak pernah membiarkan Zuzu mendaki gunung. Setelah sekian lama, Zuzu masih belum berhasil, dan Zuzu sangat malu. Tidak masalah, luangkan waktumu, bagaimana pil itu bisa begitu mudah dimurnikan. Ketika Anda menjadi alkemis sejati, desa Dasi kita akan terkenal karenamu." Kepala desa tua menepuk bahu Zuzu. "Jangan khawatir, kepala desa tua, aku akan bekerja keras." Ada cahaya kuat yang bersinar di mata Zuzu. Pada saat ini, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan semua orang melihat ke dalam kehampaan dengan kaget. Dengan cahaya putih berkedip di kehampaan, beberapa sosok perlahan muncul. "Saudara Chen, itu saudara Chen." Zuzu adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak keras. "Nenek! Apakah itu nenek?" Yanina juga melihat wanita tua di samping Dev, gemetar kegirangan. Jadi orang-orang melihatnya dengan tidak percaya. Terbang di langit seperti ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat. Dev membawa semua orang perlahan ke desa Dasi. "Yanina, cucuku Yanina." Ketika wanita tua itu melihat Yanina, dia langsung melepaskan tangan Dev dan berlari ke arah Yanina. "Nenek!" Yanina juga berlari ke wanita tua itu dengan bersemangat. Mereka berdua saling berpelukan erat dan menangis getir. "Saudara Dev, kami baru saja membicarakanmu, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali." Zuzu berlari ke Dev dengan penuh semangat, memeluk Dev dan berkata. Dev tersenyum dan menyentuh kepala Zuzu, "Zuzu, kamu telah tumbuh tinggi." "Dev, kamu kembali." Kepala desa tua juga melangkah maju dan menjabat tangan Dev. "Kepala desa tua, aku kembali menemuimu." Dev melihat orang-orang di desa Dasi di depannya, dan dia juga sangat bersemangat. Semua penduduk desa di desa Dasi mendatangi Dev untuk menyapa. Meskipun Dev tidak tinggal di desa Dasi untuk waktu yang lama, penduduk desa ini juga menganggap Dev sebagai milik mereka sendiri. "Nenek, bukankah kamu sudah mati? Mengapa? Bagaimana Anda bisa bersama saudara Chen?" Setelah Yanina menangis, dia menatap wanita tua itu dengan tak percaya dan bertanya. "Hei ya, ceritanya panjang, aku dulu." Wanita tua itu menjelaskan kepada Yanina secara detail. "Semuanya, jangan mengelilingi. Dev dan yang lainnya pasti sangat lelah karena mereka datang dari tempat yang begitu jauh. Biarkan mereka istirahat." Kepala desa tua menyambut semua orang untuk menyebar. Dev dan yang lainnya ditempatkan di sebuah rumah kecil. Meski rumahnya tampak bobrok, tetapi bersih. Zuzu itu mengirim Dev dan yang lainnya beberapa rumput roh. "Saudara Dev, inilah yang diminta oleh kepala desa tua untuk saya kirimkan. Setelah Anda terbang sejauh ini, Anda perlu menambah kekuatan Anda." Dev melihat rumput roh di depannya, dia tahu bahwa ini sudah menjadi hal terbaik di desa Dasi. "Zuzu, pergi dan beri tahu kepala desa tua bahwa kami telah membawa sumber daya kami sendiri, jadi kalian tidak perlu membawakan apapun untuk kami." Dev menepuk bahu Zuzu dan berkata. Zuzu itu mengangguk, lalu keluar. "Sial, setelah bertahun-tahun, aku masih tidak tahu bahwa ada tempat yang begitu buruk di dunia surga dan manusia. Apa yang bisa dilakukan rumput roh itu? Diperkirakan jika Anda memberi makan anjing tersebut tidak akan makan." Baelish melihat rumput roh di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Mereka, biksu tingkat 9 alam Mahayana, tiba di desa Dasi dan menghancurkan 3 pandangan itu. Bagaimanapun, mereka jauh di atas, bahkan keluarga kerajaan klan di dunia surga dan manusia mungkin tidak menarik perhatian mereka. Di tempat terpencil seperti ini, mereka bahkan tidak bisa melihatnya lagi.
Ini seperti seorang miliarder yang masuk ke jurang itu. Orang-orang di sini sepertinya tidak bisa terbang di langit, dan kekuatan mereka sepertinya terlalu lemah. Mengapa mereka tidak berlatih? Bradley juga bertanya dengan sangat aneh. Dev hanya bisa memutar matanya tanpa berkata-kata. Ini benar-benar bukan daging cincang. Sulit bagi penduduk desa ini untuk hidup. Di mana bisa ada sumber daya untuk mengasingkan diri dan berlatih setiap hari? Dan dari mana sumber daya untuk bercocok tanam berasal? Tidak bisakah itu jatuh begitu saja? Saat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, 4 tamu tak diundang datang keluar desa Dasi. Pelayan desa Dasi, cepat keluar ke sini, siapa yang menyuruhmu berburu? Seorang biksu yang mengenakan jubah kain abu-abu dan memegang pedang di tangannya berteriak. Di belakang biksu ini, ada 3 orang, satu persatu, seperti patung dewa yang galak. Siapa kalian? Kenapa kalian mempermasalahkan perburuan kami? Ali datang dengan sangat tidak puas. Boom! Suara Ali baru saja jatuh, dan biksu berjubah itu mengusir Ali. Bajingan kecil, ketika bicara dengan aliansi penyegelan iblis kami, turunkan posisimu. Biksu berjubah itu berkata dengan dingin. Ketika orang-orang mendengar bahwa mereka dari aliansi penyegelan iblis, kepala desa tua itu berjalan dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek, dan ekspresinya menjadi gugup. Pada saat ini, sejumlah besar penduduk desa mengepung mereka, dan ketika mereka melihat Ali dipukuli, mereka sangat marah satu persatu. Tuan-tuan, anak ini masih kecil dan tidak tahu. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Mereka baru saja berburu beberapa mangsa di kaki gunung, tapi kami tidak mendaki gunung. Kita tahu bahwa gunung-gunung disegel. Kepala desa tua buru-buru mengatakan hal-hal baik. Tidak di kaki gunung, semua mangsa tidak diperbolehkan dibunuh di masa depan, dan semua hal di gunung milik aliansi penyegelan iblis kami, dan tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Biksu berjubah itu berkata dengan angkuh. Ketika semua orang mendengar ini, ada banyak diskusi. Jika mereka tidak diizinkan melakukan apapun, apakah mereka harus menunggu untuk mati? Ini terlalu mendominasi, tidak membiarkan kami berburu dan mengumpulkan obat-obatan, apakah kita hanya menunggu kematian? Yanina berkata dengan sangat tidak puas. Suara Yanina tiba-tiba menarik perhatian biksu berjubah itu, dan kemudian dia menatap Yanina. Tepat setelah melihat-lihat, biksu berjubah itu tertarik pada wanita tua di sebelah Yanina. Kultivator iblis. Apakah Anda benar-benar memiliki kultivator iblis di sini? Jubah biksu sangat gembira, dan buru-buru berteriak kepada 3 orang di belakangnya, saudara-saudara, kita telah bertemu dengan kultivator iblis. Cepat dan kirim pesan ke bos. Biksu berjubah itu berteriak dan menuju ke arah wanita tua itu. Segera, wanita tua itu dikelilingi oleh 4 orang, dan mereka berempat sangat bersemangat. Tidak lama setelah mereka bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, mereka tidak memiliki banyak kredit kecuali untuk mengumpulkan beberapa sumber daya dan mendedikasikannya untuk aliansi penyegelan iblis. Sekarang mereka telah bertemu dengan seorang pembudidaya iblis, jika berhasil ditangkap dan dikirim ke markas aliansi penyegelan iblis, mereka pasti akan diberi hadiah dan digunakan kembali. Apa yang kalian lakukan? Nenekku bukanlah kultivator iblis. Yanina berdiri di depan wanita tua itu dan berkata dengan gugup. Kepala desa tua juga membawa semua orang langsung ke depan wanita tua itu. Tua bangka, pergi dari sini jika kamu tidak ingin mati, atau kalian semua akan dibunuh. Biksu berjubah itu mengancam kepala desa tua itu. Kepala desa tua dan banyak penduduk desa semuanya tidak bergerak, dan tidak ada banyak rasa takut di wajah mereka. Karena tidak ada cara untuk tetap hidup, maka mereka hanya bisa bertarung. Siapa yang begitu hebat ingin membunuh semua orang di sini? Sebuah suara sarkas datang, dan kemudian Dev terlihat berjalan bersama Baelish dan yang lainnya. Biksu berjubah abu-abu terkejut saat melihat Dev dan yang lainnya, tapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya tidak mengalami fluktuasi aura, dan mereka tidak dapat melihat tingkat kekuatannya. Nak, melihat pakaianmu, kamu pasti bukan berasal dari desa Dasi, jadi jangan urus urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Kami berasal dari aliansi penyegelan iblis, dan kami mengkhususkan diri dalam menangkap kultivator iblis. Jika Anda berani menghentikan kami akan membawa Anda semua pergi. Biksu berjubah itu berkata dengan tatapan luar biasa. Dev, biarkan saja, mereka berasal dari aliansi penyegelan iblis, jika kamu. Setelah melihat ini, kepala desa tua ingin membujuk Dev untuk meninggalkan mereka sendirian.
Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis adalah kekuatan terbesar di dunia surga dan manusia, dan setiap orang harus memberikan muka ketika mereka melihat aliansi penyegelan iblis. Kepala Desa Tua, jangan khawatir tentang itu. Saya datang ke sini kali ini khusus untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Dev tersenyum tipis. Bocah laki-laki, kamu sialan. Ketika biksu berubah melihat bahwa Dev benar-benar mengatakan bahwa dia akan menghancurkan aliansi penyegelan iblis, dia sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan memarahi. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia melihat Baelish meludahi biksu jubah itu dengan ringan. Cih! Dengan ludah lembut ini, aura langsung keluar dari mulut Baelish. Sebelum biksu jubah selesai berbicara, tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah dan daging terciprat kemana-mana. Dev hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah penghalang muncul untuk melindungi semua orang agar tidak kotor. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dibawa Dev akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Dan ketiga orang yang dibawa oleh biksu berjubah itu, melihat pemandangan ini, sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak dalam sekejap, mereka menoleh dan melarikan diri. Tapi setelah 2 langkah, mereka bertiga berhenti, lalu mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, keempat anggota aliansi penyegelan iblis sudah mati. Tapi tidak ada seorang pun di desa Dasi yang melihat siapa yang bergerak. Saudara Dev, kamu. Alam seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda bawa ini? Zuzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karakter yang bisa membuat keempat anggota aliansi penyegelan iblis meledak tanpa bergerak, alam itu pasti sangat tinggi. Mereka semua adalah biksu tingkat 9 alam Mahayana. Dev tersenyum tipis. Tingkat 9 alam Mahayana. Zuzu tampak bingung, alam macam apa itu? Orang-orang lain di desa Dasi juga memandang Dev dengan ekspresi bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu apa itu alam Mahayana. Bagaimanapun, dunia ini terlalu jauh dari jangkauan mereka. Sama seperti anak-anak di daerah pegunungan terpencil, mereka tidak tahu berapa jumlah 100 juta itu. Di mata mereka, 10.000 yuan seharusnya paling besar. Bagaimana saya menjelaskannya kepada Anda? Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda aliansi penyegelan iblis itu luar biasa? Dev berkata, tentu saja mereka luar biasa. Kepala Desa Tua memberitahu kami bahwa aliansi penyegelan iblis ini sangat kuat, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis ada di seluruh dunia surga dan manusia. Zuzu berkata dengan keras. Dengan aliansi penyegelan iblis yang begitu kuat, bahkan jika pemimpin aliansi penyegelan iblis datang, salah satu dari mereka dapat menamparkan pemimpinnya sampai mati. Dev hanya bisa menjelaskan kepada Zuzu seperti apa tingkat 9 alam Mahayana itu. Anjir! Zuzu langsung bingung, dan otaknya tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Kepala Desa Tua itu juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, pemimpin aliansi penyegelan iblis. Bahkan bukan lawan mereka. Dev hanya tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba lebih dari selusin sosok datang ke desa Dasi dengan cepat. Orang-orang dari aliansi penyegelan iblis yang datang untuk menangkap nenek. Setelah melihat ini, Yanina buru-buru berseru. Baru saja, berita bahwa ada kultivator iblis di desa Dasi telah menyebar, jadi semua orang aliansi penyegelan iblis akan datang ke desa Dasi. Yanina, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawa nenek pergi. Dev dengan lembut membelai rambut Yanina. Baelish melihat lebih dari selusin orang dari aliansi penyegelan iblis semakin dekat, dan dia hendak mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Kakak, beri aku kesempatan untuk berpura-pura. Bretlin, yang berada di samping, buru-buru menekan tangan Baelish. Dia ingin memulai dan menunjukkan kepada orang-orang desa Dasi. Di depan orang-orang di desa Dasi ini, sangat keren berpura-pura dipaksa. Tapi saat Bretlin selesai berbicara, dia melihat sosok bergegas keluar dalam sekejap. Ternyata Aegon bergegas keluar. Bang! 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 Aegon tidak melakukan apa-apa, tetapi tubuhnya bergetar melingkar di antara lebih dari selusin biksu aliansi penyegelan iblis, langsung menghancurkan tubuh lebih dari selusin biksu aliansi penyegelan iblis. Tubuh Aegon sangat kuat, jangan lihat kemampuan Dev untuk dengan mudah melukai tubuh Aegon, tetapi biksu lain tidak memiliki kemampuan itu. Itu hanya aura, dan Aegon telah kembali ke posisi semula. Lebih dari selusin biksu dari aliansi penyegelan iblis telah menjadi lumpur daging dan darah mereka berserakan di mana-mana. Bersambung.